Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta buah yang hobi menanam dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kesempatan sore ini kita akan coba spill ya beberapa hasil grafting ya dari beberapa jenis tanaman. Mungkin teman-teman pernah dengar apa itu yang disebut grafting dan apa itu yang disebut okulasi. Diantaranya bisa dengan teknik sambung susu, sambung pucuk, ataupun sambung sisip ya. Aktivitas tersebut disebut pemuliaan bibit ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk menjaga kelestarian dan kevalidan varian yang diinginkan ya teman-teman. Ada unyu-unyu, abiu, lalu jaboti caba varian oblongata ya atau fukang, ada black sapote giant, dan ada minion mame sapote ya. Oke, kali ini kita akan membahas efek dari grafting ya teman-teman, terutama di salah satu faktornya yaitu faktor seedling atau batang bawah ya, seperti itu. Mungkin pernah teman-teman dengar ya, orang memiliki beberapa batang pohon buah sudah besar lalu disumpahi sampai sumpah serapah agar dia bisa berbuah dan lain sebagainya, karena setelah ditanam beberapa tahun atau beberapa saat tak kunjung berbuah dan lain sebagainya, atau kerdil atau banyak faktor sebagai penyebabnya. Di antaranya adalah kegagalan sambung atau kegagalan grafting karena munculnya tunas pada seedling yang tanpa disadari terus dipelihara, atau memang dia tumbuh dan akhirnya mengalahkan entres atau batang atas ya, yang seharusnya memang justru itu dipertahankan ya sebagai tujuan dari hasil grafting itu sendiri. Sebagai contoh saya perlihatkan ini biar jelas ya teman-teman. Ini varian abiu jumbo, terdiri dari seedling batang bawah lalu entres ke atas ya, masih mungil. Lalu di bagian seedling ini dia tumbuh tunas ya. Kalau kita biarkan lama kelamaan dia justru akan lebih subur daripada batang atasnya. Apa yang harus dilakukan adalah dengan membuang tunas air pada batang seedling ini ya teman-teman. Kenapa? Karena sangat dimungkinkan dia bekas penggabrutan atau sambung di sini akan kalah oleh pertumbuhan ini. Biasanya dia akan tumbuh di bekas ketiak daun ataupun langsung dari bonggol ya.
ini pada anggur. Ini menggunakan batang bawah jenis Freco ya, sementara atasnya memakai jenis varian ini ya, Fukang ya teman-teman, masih kecil. Dan ini juga Black Sapote ya teman-teman. Terus ada ini seedling Mame Sapote ya, batang bawah dari original biji, atasnya dia varian Panpin ya teman-teman. Perhatikan, dia justru malah subur batang bawahnya ya. Ini kalau tidak dibuang teman-teman, lama kelamaan dia akan mengalahkan pemuliaan sebagai tujuan awal ya, seperti itu. Dia tetap, bahkan pada pohon-pohon besar bisa sekali tumbuh 2, 3 atau lebih. Dan ini wajib dibuang ya teman-teman. Ini menurut saya, terkecuali misal nanti sisi satu teman-teman bisa sambung dengan varian lain sebagai bentuk kombinasi ya, seperti pada pohon mangga, pohon jambu dan lain-lain, itu memungkinkan. Tapi untuk saya pribadi lebih menyukai varian hasil grafting yang sifatnya tunggal ya teman-teman. Karena lebih fokus ke pertumbuhannya ya. Karena ketika kita memilih salah satu varian untuk dimuliakan, tentunya kita sudah benar-benar meyakini itu adalah pilihan yang baik ya, untuk pembuahan ataupun sebagai koleksi yang bisa dicapai hasilnya di hari yang akan datang. Jadi kalimat sederhananya teman-teman seperti ini. Ini seedling ke atas entres ya. Dan ini adalah batang bawah yang harus dibuang ya, pada anggur sebagai contoh. Anggur batang atau anggur pohon ya teman-teman. Kita coba potong ya, seperti ini. Ini ya. Jadi dia batangnya tunggal ya teman-teman, biar cepat subur seperti itu. Dan ini talinya belum saya lepas, karena anggur pohon termasuk kadang-kadang suka menjepat. Harus benar-benar dia sampai lekat banget ya, seperti itu. Terus ini abiu, ini bisa dibuang juga seperti ini. Walaupun nanti dia akan rajin ya, sering cepat banget keluar tunasnya, maka rajinlah dipangkas. Ini berbunga, ini varian abiu genja Taiwan ya. Daunnya bisa dikenali, sedikit dia bergelombang, tebal. Dan kalau kita temukan di pohon yang sudah cukup umur, dia akan berdaun cukup panjang ya, tanpa berombak seperti itu. Oke, lalu ke ini contoh berikutnya, Black Sapote ya teman-teman. Ini okulasi hasil sambung susu sudah cukup lama ya. Ini tunas dari seedling ya. Daunnya pun berbeda, dia lancip dengan indukan yang sudah jelas jumbo ya, tebal, kaku, bisa kita
pangkas juga nih ya. Bismillah, seperti itu. Oke, jadi nanti dia bersih ya, sini seperti itu ke atas, fokus ke atas seedling ya teman-teman. Lalu ke ini contoh berikutnya, ini pada Mame Sapote ya, sampai muncul 3 tunas ya. Kita coba pangkas 1, 2, 3, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti dia pertumbuhannya akan semakin support ya ke atas dan tambah semakin subur. Ini kemarin panasnya luar biasa teman-teman, dia kurang air gitu. Kebetulan sore ini juga cukup cerah ya. Jadi kita ulangi teman-teman, kalau memang di benak teman-teman tidak ingin menambah varian dalam satu pohon, intinya hasil grafting apapun segeralah buang ya. Buang dari batang seedling. Tujuannya agar varian yang kita inginkan benar-benar tercukupi suplai dan nutrisi dari akar ya. Apalagi kalau kita kategorikan hasil grafting yang memang belum sempurna. Maksudnya belum sempurna adalah ketika semisal ini plastik belum kita buka ya secara keseluruhan, ini artinya dia nutrisi benar-benar harus cukup ya, jangan sampai terserap oleh tunas air yang hidup atau bahasa Jawanya tukul dari batang bawah ya teman-teman, seperti itu. Ini ada sekali lagi jenis Fukang Abiu Jumbo Taiwan, Black Sapote ya, Mame Sapote, dan ada beberapa pohon lain ya teman-teman masuk ke dalam sana. Cuman ini kebun tetangga ya, nanti kita harus izin dulu ya di lain kesempatan, takut ada apa-apa di dalam. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan apapun yang teman-teman tanam di sana bermanfaat, bisa tumbuh subur, berbuah, dan bermanfaat buat keluarga dan orang-orang yang dicintai. Oke, salam pecinta buah, semangat tetap menanam. Salam petani muda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.